Potensial dua metode untuk mengatasi adalah besarnya resistansi kemagnetannya. Nah, di pertemuan magnetnya, ya, kita ini sudah dilakukan sama seperti motor magnet. Jadi kalau dilihat anggap ya, adalah substansi di atas substansinya. Jadi resisten adalah disebut sistem satu apa memberi resisten dan ini sehat jadi kecil. Ya. Ini yang dan filter tidak di ya kurs pun untuk mengubah besarnya arus yang mengalir ke dari pada armatur ini menjadi lebih kecil atau lebih tepatnya tegang lihat di sini dari kan motor dapat bau gitu dua nol dan motornya ini apa sisi bercoba ubah ini nah saya nominal R perannya ya beberapa gambarnya dengan
putaran lebih cepat drastis. Nah, ini gambar. Nah, nanti seperti biasa sumbernya ya, sumber power DC-nya. Di sini dia nyambung ke saklar. Jadi ini LFA adalah saklar starting motor. Jadi L ini untuk konektor utamanya, F dan A ini untuk masuk ke motor ya, untuk kondisi startingnya. Jadi ini dia dirangkai seri dulu dengan ampermeternya, terus keluar baru masuk field resistor. Jadi ini yang masuk ke rangkaian paralelnya, ya kan? Jadi ini untuk menggeser-geser filternya, karena field resistannya aslinya ada di dalam mesinnya ini. Jadi kalau yang coba saya nah, kalau yang field resistance, kalau kita lihat gambarnya, nah kan dia yang diberi rheostat itu yang air fields-nya atau medan magnetnya. Tapi yang armaturnya, RA-nya, dia fix kan. Makanya saat percobaan ini, minggu kemarin, kalian gerak-gerakan ininya, armatur resistannya nggak mau, dia cukup sekali saja gitu kan. Cukup sekali, karena yang jadi fokusnya ingin mengubah-ubah nilai field resistannya. Nah, untuk percobaan sekarang kebalikannya. Field resistannya kalian pilih sekali, selebihnya armatur resistannya yang bisa kalian geser-geser, kemudian kalian lihat dampaknya apa terhadap putaran dan tegangan. Ya. Jadi kembali ke rangkaian. Jadi yang satu ini masuk ampermeter ini untuk mengukur arus kemagnetan. Ya, kalau ini sih masuk ke F1. Kemudian yang F ini, yang A ini masuk ke field resistan tadi, kemudian luarannya masuk ke A, armaturnya, dan juga tegangannya yang diukur tegangan. Meter mengukur, negatifnya juga diukur ya. Oke, itu kemudian nanti seperti biasa running, jalankan, kemudian head to table, kemudian lihat grafiknya. Oke, sampai situ ditanyakan dulu. Nanti dicoba dulu ya. Jadi kita nanti saya kasih waktu 15 menit lah untuk apa? Untuk merangkai itu gampang, cepat lah. Nanti setelah itu nanti saya breakout, kemudian kalian join. Nah, nanti yang dapat invitation silakan langsung masuk. Sembari di interview ya, nanti saya coba tanya-tanya satu persatu supaya saya tahu juga sejauh mana kalian dalam mengerjakan. Gitu. Plus untuk laporan juga seperti biasa sudah disampaikan akan menjadi aktivitas mingguan ya, kalian mengumpulkan di e-learning nanti. Gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan silahkan lanjutkan ya di gambar. Nah, nanti jam 5 lebih 5 menit ya. 5 lebih 5 menit kita kembali nanti saya breakout untuk satu-satu ya. Oke, silahkan. Mau bertanya Pak? Ya. Itu untuk virtual lab-nya beda Pak sama yang kemarin? Ini sekarang yang pertemuan sama, cuman ini saya share aja deh ya. Sebenarnya kan halaman utamanya ini halaman utamanya ya.
Kemudian kalian pilih yang electrical engineering, kalian klik VLab gitu juga nanti browsing ada. Nah, nanti pilih electrical machine lab yang new yang bawah. Nah, pilih list of experiment. Nah, kalau minggu kemarin kita ada di DSM Mabar field resistant yang poin 3, sekarang percobaan 4 yang armature resistant. Nah, nanti tinggal dilihat simulation. Itu kalau mau lihat prosedurnya ya baca prosedurnya. Cuman sepertinya nanti ada juga di instruksi. Nah, ini bisa lihat di sini. Ya kan, tinggal kalian koneksikan. Nanti di akhir ini ada nih move slider second to get variation over the voltmeter readings ya. Jadi gerakan slider kedua, ini slider kan ini yang pertama, yang kedua yang bawah, ya kan? To get variation over the voltmeter reading, untuk mendapatkan variasi yang berlebih ya, yang banyak pada pembacaan voltmeternya. Jadi nanti dampaknya di voltmeter dan di sini button to value to that. Ini untuk memasukkan hasil pembacaan ke tabel, nanti klik to table, dan ulangi step 3 dan 4 untuk menambah more values in table, untuk menambah nilai yang lebih banyak lagi pada tabel tersebut. Gitu ya, Mas. Jelas? Cukup jelas? Oke, kalau saya bisa. Tadi ya? Untuk setelah milih electrical engineering terus pilih yang mana? Pilih yang ini, electrical machine yang new. Nah ya, saya ulangi. Electrical engineering, kalian pilih yang bawah. Sudah ya? Sudah jelas? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Oke, silakan.
Oke, sudah semua? Ada kendala? Oke, kalau dia nggak ada kendala, oke ya. Saya anggap nggak ada kendala. Pak, Ya, punya saya grafiknya nggak mau keluar, Pak. bisa share screen? Sebentar, Pak. Ini tidak mau keluar, Pak. Sudah dicoba berkali-kali. Sudah, Pak. Tadi buat baru lagi juga tetap nggak bisa keluar, Pak. Ya. Mau pakai apa nih? Chrome? Iya, Pak. Firefox? Iya, browser lain coba. Atau ininya. Apa nih? Firefox. Chrome. Tapi teman saya mau tadi pakai Chrome. Ya, coba ya. Tapi jangan dihapus dulu, nggak apa-apa. Oke, ini coba. Ini stop share, Pak. Ya, stop. Cek, cek. Halo bro. Halo. Bapaknya keluar ya. Bapaknya keluar ya bro. Lagi di breakout, nanti kalau lu di invite accept aja. Mau ditanya-tanya soalnya. Oke, siap. Thank you, Di. Thank you.
Generator DC ya, sama kemarin generator DC. Iya Pak, baru yang DC. Pak cek. Oh iya, sorry. Mau pertemuan 8 ya, baru 1 kali ya, 2 kali ini ya. Oke. Nah, itu ada 2. Yang pertama mengatur nilai armatur resisten, yang kedua mengatur field resisten. Malah kalau berdasarkan numbering itu ya malah urut kita ya. Jadi armatur resistannya dulu percobaan hari ini, besok berarti yang field resistannya. Jadi ya sudah benar. Nah itu sebenarnya berarti motor DC itu kan kalau lihat persamaannya N sama dengan di situ ya V min IARA per taf flux ya. Kayak itu konstantannya. Flux berarti jumlah medan magnet yang dihasilkan. Nah, jumlah medan magnet yang dihasilkan itu identik dengan arus yang mengalir, besarnya arus yang mengalir. Kalau jumlah lilitan kan sudah nggak bisa digonta-ganti gitu ya sudah segitu tertanam ya. Tinggal ngatur arusnya yang mengalir.
arusnya semakin besar berarti fluxnya semakin besar. Nah, VIARA, V itu tegangan terminal, IARA itu arus yang mengalir ke jangkar atau armatur. Nah, dalam hal ini yang terukur tadi adalah tegangan terminal, yang mana sebenarnya di sini kan disinggung ya, for fix itu ada baris ketiga ya. Kamu kalian baca itu kan yang pertama where VA is the voltage, terus baris ketiganya kan for fixed supply voltage itu ya, bisa diarahkan itu mulai dari itu. Nah itu, jadi untuk suplai tegangan yang tetap, yang fix ya, jadi motor itu disuplai tegangan yang tetap, kemudian motor terkoneksi secara paralel, we can vary VA by controlling an external resistance. Jadi bisa mengatur nilai VA-nya dengan cara memasang external resistance atau resistance eksternal yang terkoneksi secara seri. Yang mana kalau di simulasi kalian itu armatur yang digeser-geser tadi itu kan terpasang seri masuk ke jangkar ya atau ke armatur. Jadi suplai tegangannya fix karena kita nggak mainin suplai ya, tegangannya tetap segitu 220 misalkan. Cuman yang masuk ke armatur bisa kita adjustment dengan cara memberikan nilai resistansinya. Jadi kalau resistansinya diubah-ubah, resistansinya semakin besar, maka nanti tegangan yang masuk ke armatur akan semakin kecil. Kalau tegangannya semakin kecil, ya, berarti dampaknya nanti putarannya akan turun, gitu. Putarannya akan turun karena semakin kecil. Coba lihat persamaannya ke atas, geser ke atas mas, Toren. Nah tadi itu. Jadi VA-nya itu kan IARA ya, IARA itu VA-nya. Jadi kalau VA-nya semakin tegangannya sudah semakin kecil ya sebenarnya. Jadi V-nya fix, kemudian arusnya sih sebenarnya ya. Jadi arus yang masuk ke armatur IA itu kan terpengaruh dari nilai resistansi serinya. Jadi kalau resistansi seri semakin besar, nanti arusnya juga akan semakin besar. Nah, IARA-nya itu menghasilkan nilai yang semakin besar sehingga N-nya akan semakin kecil. N-nya akan semakin kecil. Jadi sebenarnya nyinggungnya ke sana ya nanti. Nyinggungnya ke sana. Oke, sebentar ini saya joinkan semuanya aja deh. Nah kan orang nanti maksudnya kalau grafisen kalau ini kan aku mau ini mati kabeh pertamanya Bu. Sebelum itu mati kabeh. Oke, ini sudah ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang itu. Nanti silakan kalian variasi nilai armatur jangkarnya atau resistannya. Nanti setelah di variasi kalian bisa dapatkan perubahan nilai V dan RPM-nya. Yang mana nanti kalian singgung dengan teori ini ya, bahwasanya N itu terpengaruh oleh V dan IARA tadi dan flux. V-nya semakin kecil, tegangannya ya, tegangan yang masuk ya, semakin kecil, VA-nya itu mengakibatkan putarannya pun berkurang. Itu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara mengubah atau mengatur kecepatan motor DC ya tadi tegangannya diatur. Nah, cara ngatur tegangannya bisa tadi jadi gini, kalau tegangan suplainya dikurangi, ya putarannya akan berkurang. Tapi kalau medan magnetnya ditambah, itu juga akan berkurang, tapi torsinya nambah. Ya. Ibaratnya semakin besar medan magnetnya kan semakin kencang, semakin kuat. Jadi kalau mau muter berat kan, semakin berat. Nah makanya putarannya turun. Tapi yang bagus adalah putarannya konstan, tapi torsinya besar, bertambah. Gitu. Nah itu yang berdampak putarannya akan stabil. Gitu. Kalau dibebani tetap stabil. Itu yang bagus seperti itu. Oke, yang jelas itu ya. Jadi tadi mungkin yang baru berikut saya gabung lagi. Saya juga minta maaf agak ternyata tadi lompat ya. Ya karena saya sendiri juga akhirnya bingung jujur gitu ya, karena terbiasa Senin itu patokan saya yang leading gitu ya. Sekarang malah jadi yang paling akhir ya, kalau dibandingin kelas yang dua yang lainnya. Gitu. Jadi nanti teknisnya ke depannya harapannya akan seperti ini ya. Jadi kalian ini nanti kalian desain buat, setelah itu nanti akan ada sesi interview gini.
Jadi supaya saya juga paham sejauh mana kalian mengerjakannya dan sejauh mana kalian paham. Jadi kalau hanya laporan saja saya rasa kurang merepresentasikan pekerjaan kalian sesungguhnya. Gitu ya. Walaupun tetap nanti dikumpulkan di e-learning. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Jadi percobaannya tetap percobaan keempat ya. Jadi minggu depannya baru percobaan 3. Baru balik. Oh ya. Oke. Terus ini sudah presensi semua ya? Ada yang belum? Ya. Muhammad Irfan hadir. Ini hadir semua, oke. Oke, hadir semua. Oke. Kalau sudah, saya rasa gitu ya untuk pertemuan ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita ketemu minggu depan.